Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda kembali dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind, it's not everything but everything is come from mind. So, manage your mind. Jadi pikiran memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. Jadi mari kita kelola pikiran kita. Agar apa? Agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan jauh lebih berbahagia. Baik pemirsa Dhamma TV, ada berbagai macam persoalan di dunia ini ya, secara global pun, yaitu masalah gender. Ada bangsa-bangsa atau ada orang-orang yang benar-benar memperjuangkan perihal kesetaraan gender. Dan bagaimana kacamata Buddhism melihat hal ini? Mari kita diskusikan ini bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammamwicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, Sugihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama ciptakan kebahagiaan dengan tergantung kebijaksanaan kita, mengolah pikiran kita menuju damai dan bahagia setiap saat. Itulah jalan kebahagiaan kita bersama. Ya, Bante, kita akan membahas masalah gender. Hal ini juga terjadi mungkin di berbagai bangsa ya di dunia ini, termasuk di India. Bahkan sampai saat ini perihal kesetaraan gender ini benar-benar menjadi masalah. Nanti kita akan bahas di pra-Buddha dulu di tengah pembicaraan kita. Dan banyak juga negara-negara yang masih saja menganggap perempuan adalah suatu barang gitu ya Bante ya. Tidak dihormati sebagaimana mestinya manusia. Nah, menurut Buddhism Bante, apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Sesungguhnya kan kalau kita perhatikan, Sang Buddha kan hanya meminta kita untuk menganalisa diri kita masing-masing. Kita itu terdiri dari apa saja. Jadi baik perempuan maupun laki-laki, suku, bangsa manapun juga semuanya sama. Kita ini ada kumpulan dari tubuh jasmani itu ada 4 unsur. Unsur padat, unsur cair, unsur panas, dan unsur udara. Semuanya ada di tiap-tiap orang, sama, tidak ada bedanya. Demikian juga unsur daripada batin kita itu ada perasaan, ada memori, ada bentuk-bentuk pikiran, ada kesadaran. Ini sukanya semua sama. Jadi kita diminta untuk menganalisa dan memisah-misahkan semua itu. Ketika kita memisahkan diri kita, lalu mana yang laki-laki, mana yang perempuan, mana yang suku, mana bangsa, nggak ada itu di situ. Jadi kalau dilihat seperti ini, Sang Buddha berkatakan, itulah tidak ada aku di sana. Tidak ada perempuan, juga tidak ada laki-laki sesungguhnya. Tidak ada suku A, suku B, itu tidak ada. Cuma kita-kita ini yang dibohongin oleh guru-guru. Ini loh suku kita yang terbaik, ini loh bangsa yang terbaik, ini loh agama terbaik. Tapi semuanya kosong, tidak ada akunya di sana. Jadi kita dibohongi dengan orang yang tidak berilmu. Kita tetap mencerap, oh ya betul ya, aku ini bangsa ini loh, aku ini agama ini loh. Akhirnya kita itu yang tidak bisa mempersatukan Indonesia. Persatuan Indonesia itu bisa terjadi kalau manusia itu sungguh-sungguh penganalisa dan pengamat yang sejati. Berani untuk memisah dan memilahkan dengan jelas dan terang. Jadi dengan demikian marilah kita bersatu, gunakan tubuh dan batin kita ini supaya kita bermanfaat untuk diri kita, juga bermanfaat untuk lingkungan kita, supaya menciptakan damai dan bahagia. Tidak ada percekcokan, tidak ada perdebatan, kecuali kalau memang mereka itu orang-orang yang serakah, benci dan bodoh, tetap dijalankan. Ya, hancurlah negara kita karena mereka itu senang mengobok-ngobok untuk bikin kekacauan. Ya, kita bukan agamawan, bukan seperti itu. Harus tegas. Jadi dengan cara seperti inilah yang dikatakan persatuan Indonesia bisa ditegakkan kalau masing-masing itu sudah memahami
menganalisa tubuh kita itu sama. Darah kita juga nggak ada loh. Darah kamu itu hitam loh, punya merah loh. Oh tidak, yang sana biru loh, yang sana kuning. Nggak ada, semuanya merah. Ya, jadi dengan setara sebenarnya. Ya itulah. Kita setara ya. Iya setara, nggak ada bedanya. Makanya itu yang penting perbedaannya hanya kan dari pikiran kita, cara berpikir kita. Pikiran kita dominasi yang mana? Ada dominasi serakah sekali. Sampai-sampai negara dikorupsi 8 triliun ya karena dia serakah. Serakahnya kenapa? Karena dia kepingin untuk bisa mencalonkan ini jadi presiden. Karena dia bisa diatur sesuai dengan kehendak kita. Waktu dia jadi gubernur, mungkin dia masa dapat keuntungan dari situ. Wah, aku sudah dapat berapa triliun dengan dia jadi gubernur. Sekarang ini mau diangkat jadi presiden supaya nanti dari ratusan triliun. Nah, itu keserakahan mereka yang memikirkan yang akan datang. Itulah yang dikata permainan pikiran, akhirnya ketahuan. Seharusnya ya partai itu dihancurkan itu. Wah, ini korupsi diledakkan bebas dari partai yang sembrono seperti itu ya. Termasuk orangnya itu ya di Tiongkok tidak ada ampun lagi dah. Banyak banget itu. Ya itu. Banyak banget itu Bante. Oke, jadi di Tiongkok itu 230 juta loh yang langsung. Apalagi 8 triliun. Wah, itu sudah istrinya, anaknya, cucunya, turunannya udah ya habis semua. Ya, ya. Jadi sebenarnya di dalam Buddhism itu tidak ada perbedaan, justru kesetaraan gender menurut kacamata bagian-bagian dari diri manusia. Seperti ya itulah ya. Jadi itulah yang satu-satunya jalan. Kalau manusia itu diisi program dengan cara berpikir yang sama, bahwa kita ini adalah kumpulan-kumpulan 4 unsur itu, kumpulan dari batin dan pikiran kita yang seperti itu, tetapi bagaimana memanfaatkan tubuh jasmani ini, pikiran kita lebih bermanfaat untuk pribadi maupun untuk masyarakat semuanya, itu lebih penting. Ya, kenapa harus ada kesetaraan gender? Ya, itu kan tiap-tiap orang punya hak untuk mencari apa yang sesungguhnya kita cari, ya toh? Yang kita cari sesungguhnya everybody, everyone, setiap orang itu ingin mencari bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan secara pribadi, kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan dalam lingkungan yang dekat-dekat kita, kebahagiaan kota, seluruh kota ini, kebahagiaan seluruh Indonesia, lalu kebahagiaan seluruh dunia, bahkan kebahagiaan seluruh alam semesta. Wah, jadi dengan demikian ini bagaimana masing-masing itu menciptakan kebahagiaan itu bisa terbentuk di mana-mana. Jangan seperti mereka tertentu kebahagiaan itu cuma agamaku toh yang bisa masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Ajaran ini dia tidak universal, egoisme yang lebih menonjol, seolah menonjolkan aku yang paling benar yang bisa masuk surga, yang lainnya tidak. Nah, itu tidak ada hukum seperti itu, hukum yang ngawur dan sembrono, itu kita jelaskan itu ya. Apa sih sebenarnya Bante manfaat dari adanya kesetaraan gender? Berarti yang berjuang untuk kesetaraan gender adalah yang merasakan adanya ketidaksetaraan, kan begitu kan Bante? Ya, itulah jadi itu kan kita merasa ada ketidaksetaraan. Kita harus tahu bahwa ketidaksetaraan itu karena mereka itu kurang bijaksana. Secara kasarnya keterlaluan. Katanya ngomong ya itu. Katanya nggak boleh ngomong manusia itu padahal ya bodoh. Iya, saya mengakui kok saya dulu jujur bodoh. Ya, nggak jujur yang ngono itu dikatakan dosa temen. Maka itu Sang Buddha katakan siapapun juga yang belum mencapai kesucian apapun juga kita dominasi kuat loh 100%. Karena kita tidak tahu akan diri kita sendiri, tidak tahu pikiran kita sendiri, tidak tahu bagaimana mengatur pikiran, tidak tahu bagaimana membangkitkan kebahagiaan itu. Kita tidak tahu sama sekali. Itulah yang namanya kita bodoh. Bukan kita, aku sudah hafal loh kitab ini, aku sudah hafal ilmu ini, aku punya gelar loh 9 macam gelar, tapi tidak pandai mengolah pikiran, gelar 100 pun tidak ada gunanya. Jadi kita harus lebih baik mengerti dan menata pikiran kita dengan benar dan baik, kita bisa mampu menciptakan kebahagiaan walaupun kita masih belum punya gelar apa-apa.
Karena memang kita jadi profesor kehidupan dong Bante, kan ada nggak apa-apa Bante. Sudah ya itulah seperti gitu. Itulah jadi istilahnya ya memang demikianlah dunia ini harus bagaimana kita menciptakan kebersamaan kita setara semuanya bersama-sama kumpul untuk bertukar ilmu, bertukar pengetahuan, yang terpenting bertukar bagaimana kita bisa menciptakan sama-sama bahagia, sama-sama happy, sama-sama damai. Itulah di dunia ini kita damai, dilanjutkan kita juga berbahagia. Di alam selanjutnya surga tidak dimonopoli siapapun juga. Silakan carilah dunia surga di dunia ini, lanjutnya kita juga akan ke surga yang selanjutnya. Ya. Bante, tidak terlepas dari semua aturan ya Bante ya. Selagi kita masih hidup sekarang itu kan pasti ada aturan-aturannya. Ada di dalam sebuah aturan yang mengunggulkan pria adalah gender yang unggul dibandingkan perempuan. Ada juga loh yang mengunggulkan perempuan dibandingkan pria. Seperti itu. Nanti kita bahas ya Bante ya. Baik-baik. Mungkin di antara keluarga-keluarga Anda ada dari beberapa suku atau apapun yang mengagungkan atau mengunggulkan pria atau mengunggulkan wanita sebagai gender yang terunggul. Nanti kita bahas pria ini. Jangan kemana-mana. Ya baik, masih di Manage Your Mind dan kita sedang diskusikan tentang ajaran Buddha tentang kesetaraan gender. Baik Bante, ada mungkin bisa kita ketahui ada berbagai macam bangsa dengan ketidaksetaraan gender Bante. Banyak loh Bante yang tidak setara. Maka kesetaraan gender itu menjadi sebuah perjuangan tersendiri sebenarnya di berbagai bangsa di dunia ini. Bangsa-bangsa yang seperti Iran, Afghanistan, mungkin India tempat Sang Buddha lahir, itu juga banyak sekali terjadi ketidaksetaraan. Apakah ajaran Buddha mengajarkan tentang kesetaraan karena adanya ketidaksetaraan pada saat itu Bante? Sesungguhnya begini ya, bukan karena itu, tetapi Sang Buddha ini kan sudah merealisasi ke dalam dirinya sendiri mengapa kebanyakan manusia itu tidak bisa menghilangkan kesombongannya. Kesombongan itu merasakan akulah, kelompokku lah yang hebat, kelompokku yang lebih tinggi. Jadi yang laki-laki bilang kelompoknya laki-laki yang hebat, yang lebih tinggi. Yang perempuan juga begitu, kelompokku lah yang lebih tinggi, lebih hebat. Sehingga ternyata dilihat kedua-duanya karena kesombongannya. Kesombongannya ini karena dia tidak tahu kebenarannya bahwa baik perempuan maupun laki-laki tidak ada bedanya. Semuanya itu terdiri dari itulah 4 unsur dalam tubuhnya. Terdiri dari permainan cara dia berpikir, program apa yang dimasukkan. Kalau di zaman Sang Buddha itu diisikan program yang terbaik, tetapi ada kelompok tertentu yang merasa iri, tidak senang, mereka programnya kan berbeda. Akhirnya bagaimana supaya agama Buddha ini tidak berkembang? Akhirnya diambillah dia, Sang Buddha ini adalah awatarannya daripada itu, ya toh? Yang Hinduism kan anggap dia awatara, Sang Buddha diangkat sebagai awatara, sehingga dia tidak perlu pindah, tetap aja kita Sang Buddha, tetap, sehingga dengan demikian dia tetap seperti itu. Jadi dengan demikian inilah itu hanya trik mereka. Makanya itu Sang Buddha tidak pernah pusing dengan cara seperti itu. Karena kelicikan dan cara berpikir yang salah, mereka itu berusaha untuk melindungi agama mereka masing-masing, mereka masing-masing. Tetapi yang penting itu bukan agamanya yang ditekankan. Tetapi yang penting itu bagaimana kita mereprogram cara berpikir kita bisa dibentuk sedemikian rupa yang sangat berbeda. Yang dulunya cara berpikir kita membuat kita menderita, sekarang cara berpikir kita supaya kita bebas dari penderitaan itu gimana? Itulah yang reprogram seperti ini adalah revolusi mental. Kalau kita tidak ada revolusi mental, tetap menyombongkan gendernya, yang laki-laki menyombongkan kelakiannya, yang perempuan menyombongkan perempuannya, akhirnya tidak akan ketemu itu. Akhirnya semuanya bukan itulah yang kita cari.
Bukan menyombongkan yang laki-laki lebih hebat, yang perempuan lebih rendahan. Bukan seperti itu. Ayolah kita semuanya itu sama, belajar bersama-sama untuk menggali, mencari teknik, cara yang terbaik. Bagaimana kita bersama-sama bisa menciptakan dunia ini lebih indah, lebih damai, dan lebih bahagia. Itulah yang lebih penting. Maka itu suku manapun juga, bangsa manapun juga, jadi kita yang salah-salah itu kita buang di dalam cara berpikir kita yang tidak benar, kita buang supaya kita menciptakan satu cara berpikir yang sungguh-sungguh benar, universal, mampu membuat damai dan bahagia bagi semua pihak. Oke, baik. Bante, ada nggak kisah-kisah nih di zaman Buddha, di zaman pra-Buddha, bagaimana kondisi perempuan pada masa pra-Buddha, Bante? Dan bagaimana kondisi perempuan pada masa Buddha? Ini lebih spesifik pada perempuan nih. Ada nggak kisah-kisah yang... Ya, otomatis. Di zaman itu kan otomatis mereka dikatakan laki-laki itu memang lebih super lah dari segala-galanya. Perempuan itu seolah-olah bukan sesuatu yang sedemikian berharga. Karena itu kan tergantung program apa yang mereka masukkan. Tetapi ketika di zaman Sang Buddha, Sang Buddha itu kan tidak memilih kasta lagi. Kasta sudah dihilangkan. Karena kalau kasta itu kan tidak dihilangkan, Sang Buddha tidak pernah membimbing kepada, tidak pernah tidak akan membimbing. Jadi semuanya yang rendah-rendah itu dia orang rendahan. Sang Buddha tetap membina mereka. Karena mereka itu juga sama dengan kita, punya tubuh, punya batin. Dia mau berkembang batinnya, dia mau mencari kebahagiaan masing-masing. Akhirnya dia cari semuanya ini, ternyata mereka itu bisa mendapatkan cara yang diharapkan oleh Sang Buddha. Dia menemukan, oh ini loh. Jadi semenjak itu dikatakan saja diajarin, tukang cukur diajarin, pembunuh juga diajarin. Jadi dia tidak membedakan dia itu kelompok mana, penjahat. Kalau dia mau bertobat, dibimbing, diarahkan, ditunjukkan caranya supaya kamu bahagia seperti ini. Maka dengan demikian itulah yang dikatakan Sang Buddha tidak pernah membeda-bedakan. Tetapi memang istilahnya banyak juga para perempuan itu yang menjadi bhiksuni pada saat itu, sehingga mereka itu juga melatih dirinya bisa mencapai kesetaraan dengan Sang Buddha, sama-sama suci murni. Batin yang suci murni itu dia telah menemukan intinya sang batin. Jadi dia tidak pernah mendeta lagi. Itu yang tujuan utama ke sana, bukan mencari yang perempuan begini, yang laki begini, pikiran sakarpe dewe, ya itu ngawur. Dia tidak bisa membimbing dan menata pikiran dengan tepat arahnya, tepat gunanya, tepat manfaatnya. Dia tidak mendapatkan. Maka itu yang dipentingkan, siapapun juga waktu zaman itu, yang laki-laki maupun yang perempuan, dia sebagai apapun juga, kalau dia mau menata pikiran dengan tepat, dengan sungguh-sungguh mengikuti cara Sang Buddha, dia pun bisa mencapai tarapan yang sama, tingkatan yang sama, sama-sama mencapai kebudaan. Kalau Sang Buddha dikatakan sama Sang Buddha. Kalau yang lainnya dikatakan sawaka Buddha. Jadi dia mencapai kesempurnaan yang tersempurna dengan mengikuti cara-cara Sang Buddha yang menunjukkan jalannya itu, diikutin semuanya, dijalankan semuanya. Kalau kita jalankan semua ini, sampai sekarang pun juga Sang Buddha katakan, di mana ada 8 jalan utama dilaksanakan, di situ tidak kekurangan para suciwan. Tetapi kalau tidak ada yang menjalankan 8 jalan utama, yang dicari duit, kerja terus cari duit, ya nggak dapat, duit nggak dapat, kekayaan batin juga nggak dapat, tetap aja. Secara mati miskin, secara batin juga miskin. Akhirnya apa yang kita dapat? Kosong. Kasihan seperti itu. Iya. Jadi pemirsa Dhamma TV, saya sangat terkesan juga ya, di zaman Buddha ini memang masih ada tingkatan kasta ya. Sebagai seorang kasta kesatria dan kemudian brahmana nih Sang Buddha ini ya. Iya. Itu tidak harusnya, kalau mengikuti ajaran pada saat itu tidak bisa mengajarkan kepada kasta-kasta yang bawah. Pasti. Tapi
karena keagungan dan kemuliaan Sang Buddha ini, kasih sayangnya ini, beliau mengajarkan kepada para tukang jagal mungkin, pembunuh mungkin, untuk juga ternyata mempunyai kesempatan. Ini loh kesetaraan gendernya di sini nih, kesetaraannya di sini saya lihat. Ternyata orang-orang yang mungkin di zaman sekarang pun kita anggap itu sampah, ternyata bisa loh mencapai kesucian, tingkat kesucian seperti layaknya seorang Buddha ya Bante. Ya itu seperti gambar ini Anggulimala, dia membunuh 999 orang. Akhirnya disadarkan Sang Buddha, dia jadi biku, dia bisa mencapai menjadi Sawaka Buddha juga. Luar biasa. Jadi inilah ketidakadanya sekat-sekat gender untuk mencapai kesempurnaan ya Bante ya. Ya. Di dalam kesadaran. Nah ini luar biasa. Jadi jangan bersedih bagi siapapun yang melihat ini, yang mempunyai teman atau siapapun Anda, ternyata di dalam ajaran Buddhism kita bisa mencapai kesadaran paripurna menuju ke tingkat kesucian, dan bukan hanya surga tapi bisa jadi nibbana nantinya ya Bante. Ya pasti. Kesadaran itu ya yang kita mau tuju tuh, itu kebebasan yang sejati ya, seperti itu. Baik Bante, adakah bukti-bukti? Adakah riwayat atau sejarah yang menjelaskan agama Buddha mengangkat kedudukan wanita sama dengan pria? Adakah Kak sejarah-sejarah seperti itu? Ya, apa otomatis. Misalnya ya? Kalau kita lihat dari apa yang sudah Sang Buddha ajarkan, kan mereka sudah bisa dikatakan siapapun juga bisa mencapai tingkatan yang sama, baik itu perempuan maupun itu laki-laki. Sampai-sampai ibu angkatnya itu Dewi Mahamaya kan juga begitu, dia dibimbing, diarahkan, dikembangkan sampai dia mencapai arhat juga. Bahkan ibunya sendiri, ya saudara yang sudah meninggal semenjak dia masih kecil, karena seorang ibu yang melahirkan calon Buddha, dia ini seharusnya suci terus, sudah tidak boleh diganggu lagi siapapun juga. Maka dia harus meninggal dalam waktu 7 hari kemudian. Meninggal ini langsung dia lahir di alam surga tingkat keempat. Oke, ini ceritanya seru nih Bante. Kita di segmen yang berikutnya aja. Nah, ini kita kisah tentang Sang Buddha dan ibunya, ini kisah yang sangat mengharukan sebenarnya ya, menginspirasi. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, kita lanjutkan kisah tentang Sang Pangeran Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Sang Buddha atau dia yang telah tersadar. Bagaimana Bante tadi ada di Pangeran Siddhartha itu punya 2 ibu ya, ibu kandungnya yang meninggal 7 hari setelah melahirkan beliau, dan ratu ya, seorang ibu angkatnya ibu angkatnya yang kemudian menjadi bikuni ya. Ya. Oke, yang ibu yang pertama ini gimana kisahnya nih Bante? Yaitu ya saudara ini ketika dia sudah Dewi Mahamaya ini yang sudah melahirkan ini, dia akan meninggal langsung lahir di surga tingkat keempat. Nah, di surga tingkat keempat ini adalah tempat di mana menunggunya para calon Buddha yang akan datang. Setiap calon Buddha itu yang akan datang itu pasti menunggu di sana, surga tingkat keempat. Menunggu di sana untuk lahir jadi manusia? Ya, seperti itu. Oh gitu ya? Menunggu waktunya. Sif-sifan nih, menunggu waktunya ya. Istilahnya, setelah dia tinggal di sana itu, ternyata Sang Buddha ini dia merasa dia masih ada tanggung jawab untuk membimbing ibunya ini. Sehingga dia menyediakan waktu 3 bulan tinggal di surga. 3 bulan tinggal di surga itu otomatis beliau juga bisa kesaktiannya yang luar biasa. Dia bisa membentuk sesuatu bentukan di situ, satunya turun ke bumi karena dia punya kewajiban tetap harus mengisi badannya dengan makanan dan minuman. Dia harus pindah patah juga. Jadi dia seolah-olah di sana bicara, mengajarkan, tetapi satunya ke bumi, pindah patah, supaya mengisi tubuhnya ini tetap eksis, tetap hidup. Akhirnya dia dengan cara seperti ini, selama 3 bulan itu dia mengajarkan namanya Abhidhamma. Jadi Abhidhamma itu diajarkan bukan pada dewa yang di sana,
bukan ya di tingkat 4, tetapi malah Sang Buddha memilih dia mengajarkan di surga tingkat kedua. Nah ini kehebatan Sang Buddha itu begitu. Kalau dia mengajarkan ke 4, yang 1, 2, dan 3, yang 1, 2 ini nggak bisa dengarkan, yang 3 masih bisa. Oh. Ketika dia di tingkat kedua, yang 1 masih bisa dengarkan. Oh. Mendengarkan dengan telinga dewanya. Oke. Yang lainnya bisa turun. Oh iya, yang atasnya lebih bisa dengar. Turun ya, ke bawah kan lebih bisa. Betul. Turun mendengarkan. Tetapi bukan hanya planet kita. Sesungguhnya Sang Buddha mengajarkan saat itu ternyata dikatakan ada 10.000 planet. Para dewa, dewi, dan brahmana di alam sana itu datang berkunjung di surga tingkat kedua. Tetapi ingat, bukan berbentuk seperti manusia. Dia berbentuk sangat kecil seperti atom-atom begitu. Sangat besar sampai bisa dikatakan sangat besar apa sangat kecil? Sangat kecil sekali sehingga tanpa disadari yang menunggu itu mendengarkan sampai bisa 120 kilo. Oke. Jadi energi gitu ya Bante ya? Jadi energi yang luar biasa sampai 120 kilo, dan selesai dia menceramah itu selesai di sana, dikatakan ada 80 miliar makhluk para dewa Brahma itu mencapai kesucian. Jadi luar biasa tugas Sang Buddha itu tidak sedikit. Apalagi ketika dia di manusia, tiap malam dia mengajarkan jam 10 sampai jam 12 subuh, jam 2 subuh. Jadi 4 jam dia mengajarkan tiap hari. Jadi itu juga datang dari 10.000 alam yang lainnya. Jadi dengan demikian ini, satu-satunya kalau kita belajar dari kitab suci, hanya agama Buddha yang menjelaskan ada kehidupan-kehidupan di planet yang lain. Keren. Jadi dengan demikian ini kita sudah tidak usah pusing adanya alien-alien itu sudah Sang Buddha pasti ada lah ya. Ada lah. Jadi tidak usah pusing lagi. Yang pusing adalah cara berpikir kita yang salah, buang. Timbulkan cara berpikir yang benar dan baik, itu lebih bahagia lah. Tidak usah pikir, kitab suci nggak ada alien yang di sana, ada kehidupan yang lain, sudah tidak ada gunanya juga lah. Ada atau tidak ada, yang penting ada dalam pikiran kita, itu ditata ulang supaya kita lebih pandai mengolahnya, lebih damai, lebih bahagia, itu lebih penting lah. Ya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa di kitab suciku ini, kan bener kan, ada kan di kitab suciku kan ada ya. Sebenarnya Buddhism yang sudah 2.500 tahun sebelum Masehi ya Bante? Iya. Itu sudah mengadakan penelitiannya tentang jagat semesta dan itu tercatat gitu, ada dalam catatannya yang ribuan itu ya Bante? Ya, karena Sang Buddha itu istilahnya kan dia sudah lahir dan mati itu sangat panjang ya. Jadi jutaan, mungkin bukan cuma jutaan, ratusan juta bisa ya. Karena ketika dia pernah lahir itu harus menunggu lagi 4 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Artinya katakanlah 4 miliar 100.000 kelahiran lagi itu berapa lama? Maka dari kelahiran itu dia pernah lahir di alam dewa, di alam Brahma. Di alam Brahma itu begitu tinggi toh. Di alam Brahma itu dia bisa melihat ke sini macam-macam, belajar di alam-alam yang lainnya. Tapi secara gender itu laki apa perempuan? Itu bisa berubah-ubah kah? Atau tetap seorang laki kah? Sang Buddha sudah mengatakan kita ini sudah lahir di dalam alam manapun juga, laki atau perempuan sudah pernah, suku mana juga sudah pernah, agama mana juga sudah pernah. Lalu untuk apa kita menjelekkan agama yang lain? Kita dulu juga pernah seperti itu, berarti kita juga jelek waktu itu ya. Jadi tidak usahlah kita jelek-jelekin agama yang manapun juga, karena kita tegas. Siapapun yang menjelekkan agama, sesungguhnya kejelekan itu ada di dalam pikiran orang itu sendiri. Jadi ketok kotornya, ketok busuknya. Jadi kita tidak perlulah menjelekkan. Kita tahu, oh si A itu begini, si B begini, agama itu begini, orang itu seperti ini. Ya sudahlah, kita lihat kenyataannya. Memang kalau dia ucapannya busuk, ya itu menunjukkan pikirannya busuk, bukan agamanya yang busuk, ya toh. Jadi kita tidak usah nyalakan agamanya. Bisa mengerti dan tetap terus belajar gitu ya Bante ya. Belajar dengan belajar terus. Beranilah. Ya, yang betul, salah tetap salah, buang. Sampah tetap sampah, buang. Tidak usah dipikirkan lagi. Ambil yang berguna, ambillah berlian, itu aja cukup. Bante,
Ada 4 kualitas wanita menurut Sang Buddha nih. Ini perlu saya ketahui karena saya sekarang lagi jadi wanita nih Bante. Masih belajar ini. Apa Bante? Ada ya Bante ya? Ya itu nanti kita harus membahas lagi secara khusus toh itu kalau itu kan harus dipahami dengan sejelas-jelasnya. Kalau kita hanya secara singkat nanti kan sayang juga. Maka itulah ya, karena itu penting juga kita akan bahas di lain waktu lah. Oke, itu nanti di khusus ya. Satu pelajaran khusus ya tentang wanita ya karena kenapa orang lahir jadi wanita, kenapa orang lahir jadi pria Bante? Ya, ada nggak secara karma itu? Kalau menurut cerita kisahnya. Kalau kita lihat seperti ini ya, memang itulah yang dikatakan energi pikiran ini adalah penentu segala-galanya. Oke. Kalau kita lihat sekarang, manusia ini ada laki-laki seneng sama cewek ya. Dia main terus sama cewek ini pindah. Tanpa dia sadarin, dia melekat. Aku kok seneng sama cewek ya. Cewek, kayaknya pikiran itu condongnya ke perempuan. Nanti tanpa dia sadarin, energinya ini, ya kalau dia kesalahannya bersalah semua, masuk neraka dulu. Nanti pada satu saat kalau ketika dia habis kekuatannya, bisa lahir sebagai manusia, lahir sebagai cewek. Oke. Nah kalau dia sudah ada kesalahan seperti ini, dia jadi cewek tapi batinnya masa laki-laki. Jadilah dia apa? Oke, oh ya. Itu, jadi kesalahan ini cara berpikir mereka yang salah dilanjutkan dengan kehidupan yang akan datang. Salah lagi. Cara berpikirnya dia membentuk dia perempuan-perempuan, jadilah yang tadinya laki-laki terlahir sebagai perempuan. Karena fokusnya kan, ada ini, perempuan itu kan yang dipikirkan itu. Jadi kan terciptakan aku ya? Jadi seperti itu. Dia punya badan seperti perempuan, tapi pikirannya masih laki-laki. Aku laki-laki loh. Badannya perempuan, badannya laki-laki, sing digolek wedok. Nah itulah seperti terjadi. Jadi wajar seperti ini bisa terjadi. Jadi kita jangan salahkan anak kita yang seperti itu. Tetapi marilah kita arahkan cara berpikir dirubah. Harus cari psikologi yang mampu merubah, membimbing, menata cara berpikir yang lain dari yang lain sehingga dia bisa berubah. Jadi kalau wujudnya sekarang pria ya harus jadi pria dong. Kalau wujudnya perempuan ya harus jadi perempuan seutuhnya gitu. Ya itu jadi kan terkadang juga begitu. Bisa juga yang perempuan itu senangnya laki-laki. Wajar kan? Nanti jadi laki. Oh iya oke. Yang sewajarnya lah gitu ya. Ya. Karena Bante ada memang keluarga-keluarga yang nggak ketika anaknya seperti itu Bante, mereka kan dikucilkan di dalam masyarakat. Masyarakat kan nggak mau menerima. Ya maka itulah karena dia itu tidak memahami hukum energi dari permainan pikiran itu sendiri sehingga seolah-olah dia melekat sana kitab sucinya yang sesungguhnya tidak ada maknanya kitab suci mereka. Oke. Jadi kalau kita mengerti hukum dari permainan pikiran kita, marilah kita terima apa adanya. Bagaimana cara merubah cara berpikir mereka itu supaya kita bisa memberikan satu program yang lain dari yang lain. Karena memang program ini psikologi sebetulnya masih belum bisa mengatasi. Jadi kita harus bisa menerima mereka ini Bante ya. Pikiran pertama. Nanti kita bahas ini Bante. Ini penting banget perihal tentang gender di masyarakat. Baik pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan setelah satu ini. Baik, masih bersama saya Satna Dewi di segmen terakhir Manage Your Mind. Ajaran Buddha tentang kesetaraan gender. Nih kalau kita ngomong tentang laki dan perempuan biasa saja ya, udah begitulah gitu. Tapi di sendiri ada 17 gender kalau nggak salah Bante. Ada 17 gender loh. Lebih ke Buddhism. Mereka lebih menerima gender-gender yang menurut bangsa kita dengan mayoritas ajaran tertentu ini itu sesuatu yang nggak mungkin banget, itu harus dirubah gitu Bante. Kenapa menerima itu? Yang mungkin badannya pria tapi jiwanya perempuan, sehingga dia berusaha untuk berdandan seperti perempuan. Banyak sekali gender. Nah itu kalau menurut ajaran Buddhism, menurut pandangan Buddhism itu bagaimana Bante? Ya itulah istilahnya di sana itu kan banyak para suciwan yang memiliki kemampuan yang luar biasa
Karena dia melihat, oh ternyata begitu. Dulunya dia laki-laki lahir sebagai perempuan, kan gitu ya. Yang satunya yang dulunya perempuan sekarang lahir jadi laki-laki. Jadi sifat dominasi ke laki-lakinya masih kuat, tetapi badannya ini perempuan. Jadi dia senangnya kan bukan ke yang laki-laki, tapi senangnya sama perempuan karena jiwanya masih laki-laki, tahu ya? Sebaliknya juga begitu. Ini lahir ke perempuan, ke laki-laki, yang perempuan lahir ke laki-laki. Sifat ke wanitanya kuat, walaupun dia tubuhnya laki-laki. Akhirnya senangnya yang laki-laki. Jadi begitulah kewajaran dilihat seperti ini. Ya inilah namanya hukum alam semesta. Kita tidak bisa merubah kalau memang cara berpikirnya, kejiwaannya seperti itu, tidak bisa dirubah. Kecuali kalau dia tahu bahwa aku sesungguhnya ingin mau maju. Maju berarti harus mengorbankan sifat kelaki-lakiannya mereka itu, sungguh-sungguh mau melatih diri untuk menjadi kokoh, kuat, menemukan, untuk meningkatkan kualitas batinnya. Jadi dia sudah berusaha untuk menekan dan menaklukkan sifat-sifat yang itu harus ditekan untuk menjadi lain dari yang lain. Sudah tidak condong ke arah lagi, karena kalau dia mengikuti kecenderungan dari pikirannya yang masih terhanyut oleh, dia akan tetap melakukan. Terjadilah yang dikatakan seperti itu. Jadi mungkin nggak bisa terjadi karena begitulah kacaunya dunia ini, karena permainan dari pikiran yang kacau balau, tidak tertata dengan rapi, sehingga bisa terjadi masalah demi masalah seperti itu. Itulah merupakan kewajaran tadi. Kalau tiap-tiap individunya nggak mau merubah, ya para bandingnya ya nggak bisa memaksa toh. Kamu harus gini, harus ikutin. Tak enak lu banding, ikutin terus. Saya mau ikutin sesuai dengan nafsu saya, akhirnya ya begitu jadinya. Jadi itulah yang namanya hukum alam, tetap mengikuti kewajarannya, seperti air selalu mengalir ke arah yang rendahan. Pikiran kita juga sama, pikiran manusia juga sama, senangnya mengikuti cara yang rendahan itu. Maka dari itu kalau kita mau mencari yang lebih tinggi, kita membendung supaya airnya itu terjadi bendungan yang begitu kuat, kokoh, otomatis kita akan mendapatkan manfaat dengan airnya itu. Air bendungan itu sangat bermanfaat nantinya. Ya, kehidupan ini begitu beragam-ragam ya yang kita temui manusia, dan tidak seperti tadi Bante katakan ya, orang yang mempunyai kesadaran itu hanya apa Bante? Dua tanduk, seperti tanduknya kerbau, cuman dua nih yang mencapai kesadarannya. Yang belum, yang kacau balau tuh sebanyak bulunya kerbau. Ya ampun, emang bener sih Bante. Kalau kita lihat pikirannya manusia tuh yang bermacam-macam tuh memang jarang sekali yang sudah mencapai kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Ini dari nggak usah jauh-jauh dari teman-teman kita aja di sekitar kita aja lah. Bagaimana orang itu begitu ngeyelnya dengan pikirannya yang salah. Salah ngeyel gitu. Dilurusin, ya enggak, emang nggak bisa itu gitu. Selalu nyalain orang lain. Apa yang harus kita lakukan nanti? Kita diam atau tetap sampaikan saja sesuatu yang benar gitu ya? Ya, kita bilang aja bahwa manusia itu kan dipimpin oleh 3 faktor ya. Harus ingat bahwa manusia itu digerakkan oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kebodohan ini apa? Dia tidak tahu bagaimana mengatur dan arahkan pikiran itu yang benar itu yang mana. Dia tidak tahu. Jadi dia mengikuti arahnya ke arah keserakahan, kebencian itu terus-menerus. Jadi itu ketidaktahuan itulah yang sesungguhnya yang dikatakan kebodohan. Maka itu kalau kita tanya, kamu ini sebetulnya ada 3 faktor loh yang memimpin dirimu. Yang mana? Keserakahan yang menonjol, kebencian yang menonjol, atau kebodohan yang kamu yang menonjol? Kok tetap ngeyel aja,
Silakan kamu tanya ke dalam dirimu, saya tidak akan menentang apa yang kamu katakan. Kamu renungkan, analisa, selidikin ke dirimu sendiri, awakmu sing ndi yang lebih dominan, itu aja. Iya. Betul. Nih orang kebodohan karena tidak bisa, ya kalau tidak ada pengalaman, saya rasa orang nggak akan tahu kalau dia itu serakah, Bante. Dia nggak tahu kalau dia itu serakah, dia itu tidak pernah bersyukur. Kalau nggak punya pengalaman kejedut misalnya, jatuh gitu loh, Bante. Kadang-kadang orang nggak ngerti, Bante, dan masih bodoh. Apakah pengalaman itu dibutuhkan untuk menjadikan orang lebih sadar? Ya, otomatis pengalaman itu sangat penting karena apa yang dikatakan experience is the best teacher. Pengalaman kita itu akan menjadi guru yang terbaik. Karena kita harus lihat, banyak ya, kita sering dapat orang-orang cerita macam-macam. Ada orang manusia kan semuanya ingin lebih kaya. Sehingga dia cari bagaimana dia bisa lebih kaya. Dia belajar. Ikutlah permainan dengan mereka. Ikut ke satu tempat, saya mau coba main-main. Oh ya boleh, kamu sekarang saya kasih coba ya. Seolah-olah ini ada uang $10.000 kamu mainkan, tapi ini kosong loh ya, bukan uangmu sendiri ya, hanya pura-pura aja lah. Oke, dia ikut. 1 minggu, loh. Ternyata main kok tahu. Oh ya, ada caranya. Oh ya, masuk. Masuk. Waktunya untung. Lepas. Nah, setelah lepas, kamu beli lagi, naik turun lagi. Nah, terus dipermainkan begitu, naik turun. 1 minggu dia, wah, aku keuntung ini 30%. Wah, kan dia serakah. Ternyata semuanya permainan ya, seperti itulah permainannya di situ. Akhirnya, wah kalau gitu saya 30% kan bisa untung $3.000 ini. Akhirnya dia serakah. Kalau gitu aku tidak mau 10.000. Aku punya duit, ikut 100.000, breng masuk. Ikut masuk 100.000, dia main, kalah. Habis. 1 bulan habis tuh 100.000-nya. Akhirnya dia tidak sadar, ternyata di dalam kantornya itu kan hanya dipermainkan bisa juga. Kapan up-nya dia buat permainan sendiri. Jadi kalau ketika hanya coba-coba menang dikasih tahu toh, kasih tanda tek, ada tandanya, ada tandanya. Wah, tahu ini mau up, tahu ini mau turunnya terusnya. Jadi dengan demikian itulah akhirnya dia kalah. Karena dipermainkan oleh mereka, otomatis semua bandar kan mau menang. Dia kalah. Nah, dengan demikian otomatis ketika dia jadi bandar dia kalah. Akhirnya jadi pemain dia kalah. Akhirnya dia pinter ngajak teman-teman, ayo urunan $500.000 dia buka sendiri. Nah, dari sana dia untung bisa $500.000 juga. Oh, pinter dia dong. Orang bodoh dimakan orang pinter. Jadi pinter nih si bodoh. Maka dari itu kita harus tahu, hati-hati, kita jangan mau dipermainkan oleh siapapun juga. Bahwa permainan elektronik itu sangat berbahaya. Banyak penipuan di sana. Betul. Bante, kurang 2 menit ini, Bante. Apa kesimpulan dari kesetaraan gender menurut Budi Septi? Ya, marilah kita bersama-sama, laki atau perempuan, semuanya sama, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya tubuh, dan punya pikiran. Marilah kita belajar bersama-sama menggunakan ke-6 indera ini dengan tepat arah, karena kita tahu arah manapun juga, kalau arahnya salah, kita paham, itu akan menimbulkan reaksi yang membuat kita menderita. Tapi siapapun juga, laki atau perempuan, bila mana mengarahkan ke-6 indera ini ke arah yang benar, selalu positif, itu akan membuahkan kebahagiaan untuk kita. Hal ini sudah terbukti ketika kita ke Jakarta, naik taksi, bicara sama taksi, dia bilang di dalam musim puasa yang datang ke Jakarta sedikit, jadi dia merasa aku rugi tiap puasa, karena tiap puasa itu yang datang ke Jakarta sepi, aku selalu rugi dan tidak untung. Akhirnya dia mengatakan, Pak, saya katakan, sesungguhnya di dunia itu ada 2 macam kekayaan. Kekayaan secara duniawi dan kekayaan secara spiritual. Kalau Bapak bicarakan saat ini, karena Anda, Bapak condong mencari kekayaan duniawi, sehingga ketika rugi, Anda merasa, aku
takut dan khawatir, tidak bisa menutup utang-utang saya, tidak bisa menutup kerugian-kerugian saya, tetapi pikirkan, selama 11 bulan ketika tidak berpuasa, ternyata kita rame, kita untung. Maka pikiran kita jangan mengarahkan yang rugi itu, tetapi arahkan ketika kita untung, 11 bulan kita untung, disitulah yang kita bisa menimbulkan kebahagiaan. Tetapi kalau tetap salah jalan, kita gelisah, kita takut, kita bingung, kita kacau, kita frustrasi, kita stres. Itu karena kita masuk dalam penderitaan. Maka dari itu kita harus menyadarin bahwa sadar memang benar. Gelisah, takut, cemas, bingung, frustrasi, stres itu adalah sampah untuk pikiran kita. Aku tidak mau seperti itu. Maka dari mulai sekarang arahkan kesadaran kita masuk ke arah yang positif. Aku ingin mencari bagaimana menemukan damai, hening, dan bahagia. Itulah yang kita sugesti dalam diri kita. Ucapkan secara terus, sadar damai, sadar damai. Di mana tiap detik kita bangkitkan sadar damai dengan sungguh-sungguh. Itu akan mendatangkan kesejukan, kedamaian, dan kebahagiaan. Tetapi semua ini bukan sekedar diucapkan, tetapi harus kita jalankan. Waktu kita setir mobil, waktu kita berjalan, waktu makan, dimanapun sadar damai kita bangkitkan, disitulah sumber kebahagiaan, sejuk, damai akan kita peroleh. Akhirnya 1 minggu kemudian dia ada WA ke saya, terima kasih Bante, saya sekarang sudah damai dan bahagia karena ucapkan sadar damai, terima kasih ya, harus dijalankan baru ada hasilnya. Semoga mampu melaksanakan, kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik, Pemirsa Dharma TV, mungkin pengalaman hidup, problema kehidupan adalah sesuatu yang penting agar kita bisa mempraktekkan apa itu sadar dan damai di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah gentar, jangan pernah mundur dari problema kehidupan, tetap sadar dengan itu tadi. Kalau ketikanya Bante, ucapkan sadar damai, sadar. Seperti itu. Baik, Pemirsa Dharma TV, saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kata kunci kita, mind is not everything, but everything come is from mind. So, mean it's your mind. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hotuh, Namo Buddhaya.